Shalom Nesgen. Kalau aku tanya Nesgen, kita jawab lah. Yes we are. Yes we are. 1, 2, 3. Nesgen. Yes we are. Oke, satu lagi. Apa kabar Nesgen? Kabarnya? 1, 2, 3. Apa kabar Nesgen? Dahsyat, luar biasa. Yo yo yo. Amin. Masih suka cita teman-teman di minggu terakhir di bulan ini teman-teman. Sebelum kita mulai ibadah kita, pastikan teman-teman gadget kalian sudah aman, kotak kalian aman, kalian berada di tempat yang nyaman, dan persiapkan diri kalian yang sebaik-baiknya untuk memulai ibadah kita. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus ya Bapa, buat penyertaan-Mu Yesus, buat perlindungan-Mu ya Bapa di sepanjang hidup kami ya Bapa, sampai di hari Minggu, di minggu terakhir di bulan Oktober ini ya Bapa. Penyertaan-Mu selalu setia Bapa, selalu sempurna dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Yesus, maka kami akan memulai ibadah kami ya Bapa, tutup mengkusi kami Tuhan Yesus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa, dimanapun kami berada ya Bapa. Biarlah live streaming kami ini ya Bapa dapat menjangkau banyak jiwa lagi, dapat menjangkau banyak anak muda lagi di luar sana ya Bapa. Berikan hikmat marifat-Mu agar kami dapat mengerti setiap tutur kata firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian kita.
pam 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 pam. Yo. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Yeah. Woo. Hey. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu Tuhan. Hari demi hari kami rasakan Tuhan. Kami tahu Tuhan di tengah kondisi yang mungkin bagi kami gak nyaman Tuhan. Tapi yang kami percaya Tuhan, Kau adalah Allah yang setia Tuhan. Setiap kegiatan, setiap aktivitas, setiap masalah, dan apapun yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan ada Tuhan. Tuhan beserta kami. Pada kesempatan kali ini Tuhan, kami ingin menyatakan Tuhan rasa ucapan syukur kami Tuhan, bahwa Kau benar-benar setia dalam kehidupan kami. Amin. Kau setia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta, lebih dari harta. Jiwaku dalam hadirat-Mu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Benar Tuhan, Kau adalah Bapa yang setia. Amin. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, jiwaku aman bersamamu, lebih dari harta, lebih dari harta. Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu,
sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, benar Tuhan sedang kami yang Kau setia Tuhan, Kau yang mulia Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang mulia. Haleluya. Kau terlalu baik Tuhan, kasih daya lengkap bagi kau nyatakan. Terima kasih Tuhan. Kaulah yang baik Bapa, Kaulah yang setia. Kami menyembah, kami memuji-Mu. Amin Tuhan. Ajar kami untuk percaya Tuhan, bahwa setiap Tuhan hal yang kami alami Tuhan, itu semua atas izin rencana-Mu saja Tuhan. Benar ya Bapa. Ajar kami untuk percaya atas setiap kehendak-Mu ya Tuhan. Amin Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna.
Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama satu dalam doa. Ya Bapa kami, terima kasih bila Engkau yang telah memberkati ibadah kami ya Tuhan, dari puji-pujian hingga saat ini ya Bapa, kami sebentar akan mendengarkan sharing firman-Mu. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang masih bisa kami alami, yang masih bisa kami nikmati ya Tuhan. Bapa, biar sebentar kami akan belajar lagi ya Bapa dengan firman-Mu. Biarlah Engkau yang berikan kami kerendahan hati, Engkau yang berikan kami kefokusan ya Bapa, sehingga kami bisa benar-benar mengerti. Dan tidak cuma mengerti ya Tuhan, kami juga mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Kembali Engkau yang sucikan dan layakkan kami ya Tuhan Yesus sebagai anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya, apa kabar? Semoga semuanya masih sehat di rumah, masih bersukacita juga dengan mungkin masih di rumah aja dengan keluarga. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firmannya nggak banyak, cuma 2 poin sih, 2 poin besar. Let's keep fighting. Oke, keep fighting. Nah, apa sih artinya keep fighting? Apa fighting? Mungkin apa fighting berantem, bukan berantem ya teman-teman. Di sini fighting tuh artinya berjuang, semangat yang kayak gitu ya. Nah, jadi ngapain sih firmannya kok tentang keep fighting atau apa gitu ya. Jadi masih dalam masa-masa corona, masa-masa covid, pandemi, dimana ya mungkin kita udah hampir setengah tahun ya. Udah bulan berapa nih? Aku juga udah lupa gitu kan. Udah mungkin banyak yang udah hampir setengah tahun kita mengalami covid ini, yang namanya belajar di rumah, gereja juga online di rumah, walaupun mungkin yang umum mungkin udah ada beberapa yang bisa ke gereja, cuma ya dibatasi lah, nggak yang kayak dulu mungkin di rumah kayak cuma numpang tidur mandi doang kali ya. Jadi sekarang kita benar-benar udah selama hampir setengah tahun kita benar-benar di rumah. Mungkin lama-lama kita jenuh dengan setiap kehidupan kita. Mungkin lama-lama kita dibilang udah ya kagak ada hidupnya, cuma gitu-gitu doang, bangun tidur terus siap-siap. Kalau anak Neskin kan rata-rata masih sekolah gitu kan, atau mungkin kalau yang kerja mungkin masih sedikit. Jadi aku bahasnya yang sekolahnya masih di rumah, nggak ada kan yang teman-teman yang sekolahnya udah langsung. Jadinya tuh nggak ada rasa apa gitu loh. Kalau bangun tidur ya udah bangun kayak gitu, kayak nggak ada rasa suatu rasa yang kayak oh gue mau ke sekolah nih, oh gue mau ke sini tuh udah mulai hilang gitu. Jadinya kalau kita lihat mungkin lama-lama kita menjalani hidup cuma ya gitu-gitu aja gitu. Nah jadinya kenapa sih dibawa tema ini ya, supaya kita inget lagi gitu, ya kita tetap harus berjuang gitu, tetap harus semangat di dalam kondisi-kondisi pandemik ini gitu. Nah pandemik ini adalah salah satu kondisi yang merupakan pergumulan ya teman-teman bagi banyak orang gitu. Dan aku lihat mungkin saat ini hal yang paling kita harus berjuang adalah selain kesehatan gitu, mungkin kondisi ekonomi keluarga. Mungkin kebanyakan kondisi ekonomi keluarga kali ya yang menurun, dimana banyaknya mungkin orang tua teman-teman atau teman-teman sendiri yang sudah bekerja merasakan mungkin gaji yang dikurangi, atau mungkin ada beberapa orang tua teman-teman yang mungkin kehilangan pekerjaan. Dan itu dialami oleh banyak orang teman-teman di negara kita ini, bukan negara, bahkan dunia gitu. Jadinya banyak sekali sekarang mungkin kondisi ekonomi yang semakin menjadi pergumulan besar gitu di dalam kehidupan kita. Nah jadi dalam tema kita pada hari ini aku mau bawa 2 poin tentang berjuang. Yang pertama adalah kenapa sih kita harus terus berjuang dalam kehidupan ini, apalagi dalam kondisi saat ini. Dan yang kedua, kenapa sih kita pertama kenapa, yang kedua adalah bagaimana sih kita hidup berjuang gitu dalam kehidupan ini. Nah, kita masuk ke poin yang pertama. Kenapa sih teman-teman kita harus
berjuang di masa-masa sulit ini. Sebenarnya kenapa juga sih kita yang adalah anak-anak Tuhan kok bisa ya Tuhan? Mungkin kita sering mempertanyakan gitu ya ketika kita mendapatkan pergumulan atau mendapatkan permasalahan, kita sering nanya gitu ke Tuhan, Tuhan kok aku yang kena, kan aku udah sering gereja, aku baca firman Tuhan setiap hari, aku doa gitu. Nah teman-teman jangan salah, jadi jangan salah persepsi gitu ya. Jadi ketika kita memutuskan untuk mengikuti Yesus, untuk percaya kepada Tuhan, bukan berarti kehidupan kita jadi syalalala, lancar-lancar, gak ada hambatan. Enggak teman-teman, justru bisa dibilang mungkin makin banyak cobaan gitu. Mungkin bertanya kenapa sih makin banyak cobaan, bukan karena Tuhan iseng sama kita, no gitu, tapi itu salah satu bentuk Tuhan sayang sama kita. Itu salah satu cara Tuhan supaya kita tuh naik kelas, supaya kita tuh ketika kita mendapat suatu permasalahan, suatu pergumulan, dan kita bisa survive, bisa melewati itu akan membuat kita jadi satu tingkat naik kelas lah kalau dibilang dalam kehidupan ini gitu. Dan di Alkitab juga banyak loh teman-teman, dia adalah seorang yang saleh, kalau orang kita bilang seorang yang udah taat banget deh sama Tuhan, yang udah pokoknya taat banget, yang mungkin kayak udah suci gitu ya, tapi tetap Tuhan kasih pencobaan di dalam kehidupan dia, tetap Tuhan kasih pergumulan gitu. Mungkin kalau kita suruh kuis siapa aja, mungkin banyak gitu ya teman-teman, mungkin kayak ada siapa ya, kalau aku sebut mungkin ada Yusuf, ada Ayub, mungkin yang paling ini ya, kalau kita lihat wah gila ini orang kok bisa gitu ya, udah setia banget sama Tuhan, bahkan sampai dia udah kehilangan anak-anaknya semuanya, dia masih nggak mau gitu menyalahkan Tuhan sama sekali, bahkan istrinya udah suruh dia menyalahkan Tuhan, tapi dia tetap setia sama Tuhan. Dan pokoknya banyak teman-teman contoh-contoh orang-orang, tokoh-tokoh Alkitab yang kita mungkin bisa pelajari gitu. Nah jadi apa sih yang mau kita belajar kali ini? Tadi aku bilang poin pertama, kenapa sih kita harus berjuang di masa-masa sulit ini? Yang pertama adalah yang menurut aku salah satu hal yang sangat kuat yang membuat kita kenapa harus berjuang adalah karena kita punya Tuhan. Karena Tuhan kita, Allah kita itu punya rencana dan dia peduli dengan kondisi teman-teman semua. Jadi kita di sini mungkin di tengah-tengah, aku nggak tahu pergumulan kita mungkin beda-beda gitu, mungkin kondisi keluarga lagi turun, atau mungkin kondisi di sekolah, mungkin lagi banyak yang cerita sama aku kalau dengar anak-anak yang sekarang online, ya kak nggak enak belajar online, kagak ngerti apa-apa, cuma kadang ada yang sulit, mungkin ya memang sulit sih belajar online itu. Aku pun yang aku walaupun udah kerja kan masih kuliah juga kayak kok kayak nggak dapet apa-apa ya, aduh kok kayak gini banget online ini gitu kan. Nah kita mungkin dapat terhibur teman-teman kalau kita menyadari bahwa Allah mempunyai rencananya bagi setiap dari kita. Tuhan itu pasti punya rencana yang indah kok gitu. Itu kenapa kita seharusnya, kita yang sebagai anak-anak Tuhan tidak gimana ya, mungkin dalam keadaan kali ini mungkin maunya tuh kayak menyalahkan Tuhan atau apa, tapi kita harus terlebih lagi merubah mindset kita dalam menghadapi percobaan itu dengan katakan dalam diri teman-teman, oh Tuhan itu gak ninggalin gue kok, Tuhan itu peduli. Jadi ketika kita menghadapi satu hal, misalnya ya, orang tua gue di PHK, jangan jadinya respon kita langsung kayak, Tuhan kenapa sih, Tuhan gak sayang lagi ya sama aku, kayak gitu-gitu. Jangan ya teman-teman, tapi lebih lagi kita punya suatu mindset di diri kita gitu, oh mungkin ini rencana Tuhan, oh mungkin Tuhan punya suatu rencana yang baik, oh mungkin Tuhan mem-PHK mama aku di tempat kerja ini karena Tuhan punya tempat kerja yang lebih baik untuk orang tua aku, kayak gitu teman-teman. Jadi kita harus mempunyai mindset atau juga mungkin hati yang terus bersyukur teman-teman, walaupun mungkin kok sulit ya, tapi itulah teman-teman yang tadi aku bilang di awal, kenapa sih kita diizinkan mengalami itu, mungkin ya karena itu salah satu cara supaya kita naik tingkat teman-teman. Nah jadi
teman-teman semua, aku bilang, aku mau kasih tahu ya, jangan khawatir gitu dalam kehidupan ini. Tadi Allah punya rencana dan Dia peduli. Allah itu mengetahui loh teman-teman kondisi setiap detail kehidupan kita. Allah itu nggak mungkin nggak tahu gitu apa yang kita rasakan, apa yang saat ini kita alami, itu Allah tuh tahu. Jadi kalau ada di Lukas 12 ayat 7, yuk kita buka sama-sama Alkitabnya. Nih tadi belum buka Alkitab kan ya. Kita buka di Lukas 12 ayat 7. Aku bacakan ya teman-teman. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Nah, di sini dibilang bahkan Tuhan itu tahu helai rambut kita, yang bahkan kita pun kagak tahu. Jadi kalau dia bilang siapa sih sosok yang paling peduli, paling mengetahui diri kita, ya jawabannya cuma satu, cuma Tuhan. Ya Tuhan ya tahu kok helai rambut kita, helai rambutnya jatuh aja dia tahu gitu. Jadi ya itulah teman-teman. Jadi walaupun apapun yang kita alami, kita harus yakini bahwa Allah itu punya rencana yang indah dan Dia peduli. Dan kita juga harus yakin kalau Allah itu tuh nggak pernah tertidur, nggak pernah terlambat dalam menolong kita sebagai anak-anaknya gitu. Dan harusnya firman ini memberikan kita sukacita dan kekuatan untuk terus mempercayai Tuhan gitu. Kita juga tahu bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita melewati setiap guncangan yang ada. Bahkan Allah berjanji loh teman-teman. Yuk kita buka lagi di Filipi 4 ayat 19. Kita buka Filipi 4 ayat 19, dikatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini adalah salah satu janji yang seharusnya membuat kita jadi wah benar nih, gue gak boleh lagi menyalahkan Tuhan. Tuhan itu udah terlalu lebih baik. Pokoknya gak ada percobaan apapun dalam hidup kita yang bisa membuat kita bilang Allah itu gak baik, teman-teman. Jadi kita ulangin ya, kenapa sih kita harus terus berjuang di dalam kehidupan ini? Yang pertama adalah Allah punya rencana dan Dia peduli. Dia sangat peduli dan kita harus dengan yakin juga, dengan iman bahwa Dia akan menolong kita sesuai dengan waktunya, tidak akan terlambat, tidak akan dengan cara yang salah, tapi dengan cara yang terbaik yang bahkan kita pun manusia gak akan mengerti, teman-teman. Lalu poin kedua, bagaimana sih kita harus hidup berjuang itu tuh bagaimana sih gitu. Sebenarnya kalau teman-teman dengar khotbah Karotua minggu lalu tentang apa, ada yang ingat? Bocorannya, oke nggak usah bocoran ya. Judulnya adalah prioritas hidup gitu. Nah di situ sebenarnya Karotua tuh sudah menjelaskan gitu, bagaimana sih kita harus hidup. Nah jadi aku tuh mungkin menekankan sekali lagi ya teman-teman, bagaimana sih kita harus hidup berjuang? Nggak lain dan nggak bukan adalah kita harus hidup bijaksana, harus hidup bertanggung jawab. Nah hidup bijaksana dan bertanggung jawab ini mungkin kita lihat semakin menurun. Aku pun dulu awal-awal di rumah yang sempat 3 bulan full kerja di rumah, sempat yang merasakan hidup yang katanya namanya bijaksana dan bertanggung jawab tuh jauh banget, yang kata ya jadinya mager every time gitu kan teman-teman. Nah di sini itu kita diingetin lagi gitu, gimana sih kita harus berjuang. Yo yang di rumah masih mageran, yang tiap hari kerjanya bahkan tidur pas online sekolah mungkin masih tidur kali ya, karena kan bisa kan online gitu ya gitulah. Jadinya mungkin yuk kita sama-sama harus bangkit semangatnya, kita harus sadar lagi kalau kita harus hidup bijaksana dan bertanggung jawab. Karena apa teman-teman? Tadi kan kita udah bahas ya kalau Allah itu pegang kendali, kalau Allah itu selalu memelihara kita, selalu menolong kita dan selalu peduli sama kita. Nah, itu kenapa sih Allah melakukan semuanya itu? Bukan cuma biar kita hidup seenaknya, bukan teman-teman. Tapi Tuhan memelihara kita dan menolong kita supaya apa? Supaya kita bisa hidup dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Kita buka yuk ayatnya di Efesus 5 ayat 15. Efesus 5 ayat 15. Nah, dikatakan seperti ini,
Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, teman-teman, diingetin lagi nih, bagaimana sih kita harus hidup adalah dengan memperhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Orang arif itu bisa kita bilang bijaksana ya, teman-teman. Nah, di sini tuh sebenarnya aku sebenarnya selama masa pandemi kemarin, nggak kemarin, sampai saat ini, maksudnya yang kemarin sempat di rumah full, mungkin itu bisa, atau teman-teman sekarang juga masih banyak yang full di rumah ya, karena sekolah di online. Mungkin ini menjadi suatu waktu untuk kita memikirkan lagi, teman-teman. Gue itu udah hidup bijaksana belum sih? Gue itu udah hidup dengan bertanggung jawab gak sih selama ini? Mungkin ini adalah salah satu cara Tuhan untuk mengajak kita, yuk coba perhatikan lagi bagaimana kamu hidup. Bagaimana kamu saat ini gitu, dengan kondisi kebanyakan di rumah. Apakah itu membuat kamu jadi sangat-sangat mageran, atau itu membuat kamu jadi lebih mikir, oh gue di rumah punya banyak waktu, gue harus ngapain ya, apa ya yang lebih membuat hidup gue produktif gitu. Walaupun ya kalau yang nyamannya apa sih, nyamannya ya kita mager-mageran lah di rumah. Cuma jangan ya teman-teman, di sini tuh Tuhan mendorong kita. Mungkin dengan keadaan seperti ini, di mana kita mungkin lebih banyak di rumah, lebih banyak waktu luang, karena biasanya waktu kita tuh habis buat di jalan ya teman-teman, karena Jakarta ini macet. Jadi kita diberikan waktu lebih banyak di rumah, dan menurut aku pasti lebih banyak waktu luang. Mungkin saat ini adalah salah satu cara Tuhan untuk mengajak kita melihat bagaimana sih kita selama ini hidup. Apa sih yang jadi prioritas yang minggu lalu udah dibahas kalau tua. Minggu lalu tuh udah dibahas apa sih jadi prioritas hidup kita ketika kita saat ini di pandemik, saat ini kita banyak waktu luang. Mungkin yuk kita sama-sama coba refleksi masing-masing. Bagaimana sih kita hidup sama ini? Udah bijaksana dan bertanggung jawab belum? Apakah kita masih seperti orang bebal yang tadi dikatakan di Efesus? Dan Rasul Paulus, jadi kitab Efesus itu ditulis oleh Rasul Paulus ya teman-teman, memberitahu kita bagaimana sih ia dapat belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Mungkin saat ini adalah saat dimana kita harus hidup yang namanya serba berkecukupan ya teman-teman ya. Karena mungkin kita lihat di orang-orang di luar sana banyak yang pengangguran, banyak yang kehilangan pekerjaan. Jadi banyak yang kayak dulu awal-awal aku sedih banget ngeliat kayak Gojek gitu yang awal nggak boleh kan. Terus pas udah mulai boleh, itu pun kalau ditanya mereka yang biasa bisa ambil 15 orderan siang, misalnya dari pagi sampai siang jam 12 sudah dapat 15 orderan, tapi kalau ditanya masih 3 doang, masih apa, kan berarti penurunan banget gitu penghasilan mereka. Nah di sini mungkin kita harus diajarkan teman-teman bagaimana sih kita harus hidup bijaksana, mencukupkan diri dalam segala hal. Kita baca ya teman-teman di ayat Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Kita buka Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Dikatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini kata-kata para Rasul Paulus ya teman-teman, di mana dia mengajarkan kita juga salah satu cara kita untuk hidup bijaksana dan bertanggung jawab adalah kita harus belajar mencukupkan diri kita dalam Tuhan. So teman-teman, dalam sharing kali ini mungkin aku mau menekankan bahwa yuk kita lebih lagi, pertama teman-teman, yuk kita lebih lagi sadar kalau Tuhan itu tahu setiap detail hidup kita. Tuhan itu punya rencana yang sangat baik dan Dia sangat peduli dengan kita. Jadi apapun situasi kita saat ini, aku tahu kebanyakan situasi kita mungkin orang-orang di luar sana mungkin situasinya down, ekonomi down, semuanya mungkin sangat-sangat bergumul. Tapi biarlah kita terus
punya hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Dan gak cuma itu teman-teman, tapi kita juga harus tetap berjuang sesuai dengan tema kita untuk terus hidup bijaksana dan bertanggung jawab. Di tengah-tengah kita harus di rumah, mungkin banyak godaan untuk males, untuk mager. Tapi yuk teman-teman, kita harus gunakan kehidupan kita, apalagi kita masih muda. Yuk cari apa sih yang bisa membuat hidup kita tuh produktif. Kalau memang sekolah kita yang menjadi prioritas kita yang utama, yuk jangan sekolah mentang-mentang online mager-mageran, sekolahnya di kasur, yaitu guru ngomong apa kamu juga pikir aja udah kemana. Yuk teman-teman, kita harus sama-sama belajar ya, untuk kita terus melakukan yang terbaik meskipun hanya secara online. Dan terakhir, aku mau mengingatkan bahwa Allah itu berjanji loh teman-teman, bahwa dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Ayat terakhir yang menjadi janji Tuhan yang akan kita pegang mungkin setelah kita tutup ibadah ini, kita buka di Ibrani 13 ayat 5. Sama-sama kita katakan ya teman-teman. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Biarlah kita membawa janji Tuhan ini dalam kehidupan kita, sehingga kita terus mempunyai hati yang bersyukur dan terus mempunyai semangat untuk hidup, memberikan hidup yang terbaik bagi Tuhan. Yuk teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih untuk setiap berkat firman-Mu ya Tuhan, yang mungkin hanya sedikit, tapi biarlah kami ya Bapa mau benar-benar melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur bahwa kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang terus peduli terhadap kehidupan kami. Engkau Allah yang mengetahui detail-detail kehidupan kami, sehingga apapun yang kami alami saat ini, kami yakin ya Tuhan, kami tidak akan menjalaninya sendiri. Kami punya Engkau ya Tuhan, Allah yang selalu bersama kami. Ya Bapa, Engkau juga biarlah Engkau juga ya Bapa yang menolong kami, anak-anakmu. Mungkin kami masih muda, mungkin kami masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan, tapi Bapa, kami mau belajar lagi ya Bapa. Walaupun kami muda, kami mau belajar bagaimana kami menggunakan hidup kami secara bijaksana, menggunakan hidup kami secara bertanggung jawab, sehingga kami nggak seperti orang-orang di luar sana yang tidak mempunyai tujuan hidup. Tapi kami mau ya Bapa, walaupun kami hanya di rumah, kami mau ya Tuhan tetap terus menjadi berkat, tetap terus hidup ya Bapa sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Engkau yang terus tolong kami ya Tuhan, aku dan teman-teman yang di rumah ya Bapa. Terus biarlah kami tetap semangat dalam hidup ini, walaupun masa pandemik mungkin banyak pergumulan yang kami hadapi. Mungkin itu ekonomi keluarga, mungkin itu masalah di sekolah yang mungkin membuat kami sulit ya Bapak menyesuaikan diri dengan online. Tapi Bapak, biarlah kami yakin dan percaya Engkau Allah yang terus menjagai kami, menyertai kami ya Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa syafaat ya Bapak untuk bangsa ini ya Tuhan. Bapak, mungkin banyak isu-isu di bangsa ini ya Bapak. Kemarin mungkin ada demo ya Bapak, atau saat ini bahkan masalah COVID ini mungkin masih menjadi perkara yang besar dalam negara kami. Tapi kami yakin Engkau yang sayang terhadap negeri kami, Engkau yang akan memulihkan setiap kondisi di negeri kami ini ya Tuhan. Kau yang berkati Bapak Presiden, para menteri-menteri sampai jajaran-jajaran ke bawahnya. Biarlah mereka terus bekerja ya Bapak untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah di negeri kami ya Tuhan. Bila kami dengar mungkin adanya vaksin untuk COVID ini ya Bapak yang sudah mulai bisa diedarkan Bapak, kami bersyukur dan kami berdoa untuk setiap prosesnya ya Bapak. Biarlah Engkau yang terlebih lagi memegang kendali ya Tuhan atas setiap proses vaksin ini ya Tuhan. Juga berdoa ya Bapak untuk gereja kami GBI Bethlehem Taman Kencana. Biarlah dalam masa-masa pandemi ini juga terus menjadi berkat bagi sekeliling kami ya Tuhan. Engkau juga berkati ya Bapak Gembala hingga segala staf pengembalaan tetap melayani dengan semangat di tengah-tengah pandemi ini. Engkau juga berkati Next Gen ya Bapak. Engkau yang berkati para staf, para jemaat juga tetap semangat dalam
mencari Engkau, dalam melayani Engkau, dalam bertumbuh ya Bapak menjadi serupa dengan Engkau. Kami sungguh mengucap syukur untuk ibadah yang indah ini. Biarlah Engkau yang pertemukan kami ya Bapak minggu depan, walaupun masih online, tapi biarlah sukacita yang daripadamu terus kami rasakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Sebentar juga kami akan berdoa berkat, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat sore hari ini Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan sebentar Tuhan, sebelum kami terima berkat yang daripadamu, kami terus berdoa buat bangsa kami, buat negeri kami. Biar terus Tuhan lawatan kuasa dan pemulihan-Mu terjadi atas negeri kami. Berkati ekonomi bangsa kami, berkati pemerintahan bangsa kami, dari Pak Presiden, Wakil, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, RW, RT, agar mereka boleh diberikan hikmat, kekuatan, kecakapan untuk memimpin, mengorganisasikan bangsa kami ini, rakyat Indonesia dengan baik, dari Sabang sampai Merauke. Dijauhkan dari bangsa kami segala kerusuhan, perpecahan, perselisihan, tapi biarlah shalom, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu yang menguasai negeri dan bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh mengalami mujizat dan berkat yang daripadamu Bapa. Berkati juga Tuhan gereja kami di tempat ini, GBI Bethlehem ya Tuhan, dari Bapak Ibu Gembala, semua para hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian di dalam pengembalaan di tempat ini. Biarlah Tuhan mengurapi, menolong, bahkan gereja-gereja Tuhan dimanapun ada. Kami percaya Tuhan berkat yang sama Tuhan limpahkan atas setiap mereka. Terima kasih Bapak, anak-anak remajamu dimanapun mereka pada saat ini, segenap persoalan hidup mereka, hamba yakin dan percaya Engkau sudah menolong dan memberkatinya, sehingga hidup mereka mengalami kemenangan demi kemenangan dalam Engkau Bapa. Sebentar kami mau terima berkat daripadamu, kami angkat kedua tangan kami di hadapan-Mu, dan biarlah Tuhan Engkau mencurahkan berkat-Mu bagi kami. Terima berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, persekutuan, hikmat, serta pertolongan daripada Allah Roh Kudus yang menyertai Engkau dan saya mulai hari ini. Tuhan mengangkat Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak akan turun. Apa saja yang Engkau perbuat, oleh karena Engkau menjadi pelaku firman Tuhan, mengasihi dia, mencintai dia sepenuh hatimu, segenap kekuatan dan akal budimu, maka percayalah apa saja yang Kau perbuat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima berkat-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan buat semua teman-teman, anak-anakku yang kukasihi dimanapun kalian berada saat ini. Tetap kalian harus semangat, tetap menjaga kesehatan dengan apa? Dengan makan yang teratur, dengan nutrisi yang baik, dan juga berolahraga. Ini penting ya, berolahraga, dan tetap jaga hati dan pikiranmu supaya tetap sukacita. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu aja pesan para tua. Dan teman-teman, kalau ada berkat ya, mungkin melalui orang tua, mungkin kalian yang bekerja, berusaha, boleh mentransfer ya, seperti yang sudah disampaikan melalui ibadah pada saat hari ini. Tuhan Yesus berkati. Shalom.